Halo, selamat pagi semua anak-anak. Selamat bergabung kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7, khususnya bab 2. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Saya minta anak-anak untuk melipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, di mana kami boleh berkumpul melalui media online untuk datang belajar. Kami mohon Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberikan kami ketenangan dan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah kami mampu mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kami dalam pelajaran pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan ada di tengah-tengah kami, berikan kami kekuatan, kepintaran, baik guru maupun siswa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa hingga saat ini kita masih boleh diberi nafas kehidupan, kita boleh bertatap muka walaupun melalui media online seperti ini oleh kondisi kita dengan COVID-19 ini. Namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah materi di kelas 7 khususnya bab 2 yang berjudul tentang karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Sekali lagi judulnya adalah karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Kalau di bab 1 kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari sebuah materi yang judulnya adalah indahnya mengampuni. Dan di bab 2 ini kita akan mempelajari bagaimana karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak telah mampu memahami apa yang dimaksud dengan pengampunan atau mengampuni. Di dalam pelajaran yang baru ini tentang karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus, kita ada beberapa tujuan yang akan kita selesaikan bersama yang hendak dicapai oleh anak-anak kami. Pertama adalah mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan sebagai praktik orang yang telah diselamatkan. Sebagai umat Kristiani, tentu kita tidak asing lagi yang namanya Paskah, di mana pada setiap tahunnya orang Kristen merayakan Paskah sebagai hari peringatan akan kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Namun sebelum Yesus mati dan bangkit, dia mengalami berbagai penyiksaan dan penderitaan.
Hal ini kita bisa melihat pada gambar yang sudah ditayangkan, bagaimana Yesus Kristus dicambuk dengan besi yang berduri, sehingga badannya penuh dengan darah. Anak-anak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, mampukah kita bertahan, menahan rasa sakit seperti yang dialami oleh Yesus? Anak-anak semua, setelah dia dicambuk, dia juga dipaksa memikul salibnya menuju Bukit Golgota. Dan sambil memikul salib pun, dia dianiaya. Setelah sampai di Bukit Golgota, Yesus pun disalibkan. Di sana dia mengalami penderitaan yang begitu besar. Dan dia melakukan semua itu, dia alami dengan ikhlas menjalaninya. Tentu kita bertanya, untuk apa dia melakukan seperti itu? Jawabannya, ia melakukan semua ini satu adalah hanya untuk menggantikan umat manusia sebagai tebusan dosa. Yang kedua, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia, Yesus rela melakukan semuanya. Yesus merasakan betapa sakitnya diperlakukan seperti ini. Untuk itu anak-anak, dengan kita mendengar sejarah kisah Yesus dalam menebus dosa manusia, maka sebagai umat Kristen, kita juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk memikul salib seperti yang Yesus rasakan. Tapi Tuhan minta agar kita mampu menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Anak-anak semua, coba perhatikan di sini Ibu menayangkan sebuah gambar, di mana pada gambar ini kalau kita melihat dan mengamati bahwa ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan di sebelahnya ada pohon yang dililit oleh ular. Kalau kita melihat gambar yang sudah tampil ini, maka kita akan melihat bahwa mereka adalah manusia pertama yang ada, yang telah diciptakan oleh Tuhan di bumi. Siapakah dia? Mereka ini adalah Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Sejak ada manusia pertama ini, maka dari situlah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Allah telah mengetahui kejatuhan manusia ke dalam dosa ini, maka Allah juga merencanakan bagaimana menyelamatkan manusia yang telah banyak dosa ini. Allah itu mengasihi Tuhan, Allah itu mengasihi manusia, sehingga ia merencanakan apa dan bagaimana cara menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Ia juga kasihan karena manusia yang ia ciptakan ini, janganlah sia-sia dia itu hidup di dunia ini. Dari rencana Tuhan menyelamatkan manusia, maka terbuktilah bahwa salah satu cara Allah menyelamatkan manusia, kalau kita lihat dari cerita lama, di mana Allah memusnahkan bumi
dan sekitarnya pada waktu itu. Namun, sebuah keluarga yang ia selamatkan pada saat itu, yaitu keluarga Nuh. Ia menyelamatkan keluarga Nuh beserta hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada bersama mereka dan diselamatkan oleh Tuhan. Tentu kita bertanya, anak-anak mungkin bertanya, kenapa hanya Nuh yang bisa diselamatkan pada saat itu? Perlu kita tahu bahwa di antara semua manusia yang berdosa, maka ada juga yang taat kepada Tuhan. Siapakah dia? Itulah keluarga Nuh. Allah juga tidak membiarkan orang yang taat, yang baik. Ia tidak membinasakan orang yang seperti itu. Jadi, Allah juga tahu siapa yang taat kepadanya. Salah satunya dari cerita ini adalah keluarga Nuh. Anak-anak semua, dari peristiwa kisah Yesus, di mana ia disalibkan, tentu kita bertanya, mengapa Allah itu mau mengampuni manusia? Karena kita sudah melihat bahwa manusia itu manusia berdosa, manusia yang tidak menaati Tuhan. Mengapa Allah mau mengampuni manusia? Di sini terlihat jawabannya adalah pertama, karena Allah itu adalah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih ini kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, dari pembacaan kitab itu kita bisa melihat bagaimana Allah mengasihi manusia. Yang kedua adalah Maha Pengampun. Allah itu adalah Maha Pengampun. Pada suatu saat, pada suatu waktu, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya begini, berapa kali kita mengampuni sesama yang bersalah kepada kita? Yesus menjawab begini, 70 kali 7 kali. Jadi sebanyak 70 kali 7 kali. Tentu kita bertanya itu artinya apa? Angka itu maknanya apa? Pengampunan itu maksudnya diberikan dengan tidak terbatas. Artinya, setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni sesama atau orang lain, seperti Kristus telah mengampuni kita. Yang ketiga adalah karena Allah Maha Penyelamat. Di sini Allah tahu bahwa manusia yang telah berdosa tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga karena Allah telah mengetahui hal itu, Allah berinisiatif untuk datang ke dunia melalui wujud manusia, yaitu anaknya Yesus Kristus. Ia mengorbankan anaknya sendiri demi menyelamatkan manusia. Karena itu anak-anak, melalui pelajaran ini, kita menjadi paham bahwa hanya ada dalam Yesus ada keselamatan karena Allah yang telah menganugerahkannya kepada manusia. Jadi anak-anak, masihkah mau kita menyakiti hati Tuhan? Masihkah kita berkeras untuk tidak memaafkan orang? Jawaban ini kembali kepada diri kita masing-masing.
bagaimana kata hati kita. Karena memberi pengampunan itu bukan karena pengaruh orang, bukan karena disuruh-suruh, tapi benar-benar timbul atau muncul dari niat hati yang paling dalam. Di sini kita diajak untuk mengasihi sesama. Kalau kita membaca kitab Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemudian di dalam Matius 6, 14-15 begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi dari isi kitab ini kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana kita bersikap dalam hal mengampuni. Di sini ditekankan kalau kita berniat mau mengampuni seseorang, maka sudah jelas-jelas Allah juga mengampuni semua dosa kita. Tetapi di dalam ayat 15 dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ada dua pilihan. Kalau kita mengampuni sesama, maka Bapa kita juga mengampuni diri kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni orang, maka siap-siap juga Allah tidak mengampuni kesalahan kita. Jadi anak-anak semua, kesimpulan dari pelajaran ini, bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan yang kita lakukan, karena itu adalah perintah Bapa yang di surga. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, maka kita akhiri dengan berdoa. Saya ajak anak-anak untuk berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar tentang karya pengampunan melalui Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk bisa mengampuni sesama dengan tulus ikhlas seperti yang Yesus ajarkan. Inilah doa dan harapan kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.